Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, keyakinan saudara bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan kita kepada Dia. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Hal yang ditegaskan oleh Tuhan di sini saudara bahwa Allah memperhatikan dan Allah mendengarkan seruan umat-umatnya. Dia Allah yang mempedulikan, Dia Allah yang mendengarkan. Hari ini saya mau iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini bahwa Dia memperhatikan, bahwa Dia mendengarkan. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, Dia memperhatikan saudara hari ini. Apapun yang menjadi jeritan hati saudara, apapun yang menjadi seruan ke saudara, kerinduan saudara, doa-doa saudara, Allah mendengar. Karena sekali lagi firman-Nya berkata bahwa matanya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Dia melihat, Dia mendengar. Saya dalam segala keberadaan saya, Allah melihat, Allah mendengar. Saudara dalam segala situasi kehidupan saudara hari ini, Allah melihat, Allah mendengar. Yang saya rindu kita renungkan saudara, kepada siapa mata Tuhan tertuju? Kepada siapa telinganya mendengar? Di sini dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Allah itu memperhatikan umat-umatnya. Umat-umatnya yang seperti apa saudara? Umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Matanya tertuju kepada orang-orang benar. Dan di ayat 10 dan ayat 11 saudara, di sana ditegaskan siapakah orang-orang yang benar itu, bagaimana cara hidup orang benar. Dikatakan ayat 10 bagian B, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang benar itu ciri-cirinya adalah dia menjaga perkataan-perkataannya.
Bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan memperhatikan kita jika perkataan kita pun tidak menggambarkan kita sebagai orang benar. Jika perkataan-perkataan kita tidak menggambarkan kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menegaskan bahwa yang dia dengar perhatiannya itu tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Orang yang bisa menjaga perkataan-perkataannya. Umat-umatnya, anak-anaknya yang bisa menjaga perkataan-perkataannya. Itulah ciri orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu kemudian ayat 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan orang yang demikianlah perhatian tertuju kepada dia. Perhatian Tuhan tertuju kepada dia dan Tuhan mendengarkan dia. Jadi ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Hari ini saudara, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Dengan menjaga perkataan-perkataan kita, membuktikan bahwa perkataan-perkataan kita adalah perkataan orang benar. Ciri-ciri perkataan kita adalah perkataan orang yang benar, orang yang merupakan anak-anak Tuhan yang menjadi terang, di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang kasar, tetapi kata-kata pujian bagi Tuhan, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain, kata-kata yang memotivasi orang lain melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik sebagai bukti kita hidup dalam kebenaran, sehingga doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan, sehingga matanya tertuju kepada kita dan dia mendengarkan kita? Lalu yang terakhir dikatakan ayat 11 bagian B, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ciri-ciri orang benar itu adalah dia mencari perdamaian, bukan mencari permusuhan. Bagaimana Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan kita jika kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Padahal Tuhan sendiri sudah mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mendengar dia, adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam perdamaian. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Yang pertama, ia menjaga perkataannya. Yang kedua, ia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, ia mencari perdamaian dengan sebanyak mungkin orang. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi, orang yang demikian mata Tuhan tertuju kepada mereka. Orang yang demikian telinga Tuhan mendengarkan mereka. Dan juga dikatakan saudara, bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi dikatakan ayat 12 tadi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Jadi mereka juga hidup dalam doa sehingga Tuhan memperhatikan. Mereka hidup dalam doa sehingga Tuhan mendengarkan. Hari ini kalau kita rindu, mata Tuhan tertuju kepada kita, memperhatikan seluruh kehidupan kita, memperhatikan keadaan dan situasi kondisi kehidupan kita, saudara. Hiduplah berdoa. Serukan apa yang menjadi beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Minta tolong kepada Tuhan dalam segala masalah, persoalan dan beban kehidupan saudara. Dialah pertolongan kita. Dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang memberi jaminan bahwa matanya memperhatikan kita, telinganya mendengarkan kita. Bayangkan saudara, kalau hari ini mata Tuhan tertuju kepada saudara. Bayangkan saudara, kalau hari ini telinga Tuhan terarah kepada saudara untuk mendengarkan seruan-seruan saudara. Dan itu akan terjadi jika saudara hidup dalam kebenaran, yaitu dengan menjaga perkataan-perkataan saudara, dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dengan mencari perdamaian dengan semua orang. Dan selain hidup dalam kebenaran,
juga hidup di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya hari ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, Allah sedang memperhatikan saudara. Allah sedang mendengarkan saudara. Mari serukan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Mari panjatkan segala permohonan saudara kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah mendengar, Allah memperhatikan. Ucapkan apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapannya. Serahkan semua kepada Dia. Naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Allah memperhatikan dan Allah mendengar saudara. Dan kemudian dalam perjalanan hari-hari saudara, hiduplah dalam kebenaran, maka saudara akan melihat Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka.
Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tanganmu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anakmu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam